Dia bilang sama saya, Mas Abdul, berani kamu tinggal sendirian di villa ini. Mas Abdul, kalau malam jangan keluar, tutup semua jendela dan pintu. Pemilik pertamanya itu membangun pohon yang dianggap sakral di villa ini yang diprotes warga. Dan tahu nggak Bang Abdul apa kejadiannya? Orang itu tiba-tiba dinyatakan menghilang. Dia dinyatakan meninggal dan tidak tahu jasad dan mayatnya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin serah. Oke nih sob, kali ini gue kedatangan nih seorang narasumber yang memiliki kejadian horor ketika ia sedang berada di Bali. Dan narasumber gue ini sempat bekerja di salah satu villa yang terkenal dengan keangkerannya. Dan hingga akhirnya narasumber gue ini memilih untuk pergi dari villa tersebut karena beberapa hal. Langsung aja kita sapa narasumber ya. Selamat malam, Mas Abdul. Apa kabar nih Mas Abdul? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik nih, Mas Abdul. Ini saya sedikit ngomong kencang nih ya, karena di sini Mas Abdul juga memiliki kekurangan pendengaran ya, karena kejadian hal ini. Iya, benar. Oke, kok bisa sih sampai seperti ini Mas? Itu gimana tuh Mas? Iya, karena berawal dari villa inilah yang menyebabkan saya menjadi kecelakaan. Maksudnya langsung nggak bisa mendengar atau gimana tuh? Karena saya kan kecelakaan ya di hutan itu dan ada banyak pendarahan, dan saat saya periksa di dokter mengatakan dendang telinga saya pecah dan robek. Terus untuk sekarang? Agak sulit mendengar gitu, kecuali kalau saya sudah punya rezeki, saya akan beli alat bantu pendengaran. Oke, amin. Oke nih Mas, ini kan kejadian ketika lagi bekerja di salah satu villa yang ada di Bali nih. Iya, benar. Wah, ini bisa sampai seseram ini nih Mas kejadiannya. Iya, ini jadi dulu memang ada orang yang pernah meninggal di villa ini gitu. Oh, oke, mungkin ditahan dulu nih Mas untuk ceritanya nih. Nah, buat kalian semua nih yang penasaran dengan ceritanya Mas Abdul kali ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, atau jangan lupa juga di-subscribe dan diklik tombol hype-nya. Oke, Mas Abdul, sudah siap? Sudah siap. Obrolan tengah malam? Kita mulai. Di sini saya ingin menceritakan kisah horor dan pengalaman mistis saya, sekaligus pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Jadi kisah ini bermula pada tahun lalu, tepatnya pada tahun 2024, saat saya di Makassar, dan saat itu saya memang lagi butuh pekerjaan. Nah, kebetulan teman saya ada orang Kanada dan dia menawarkan saya, Mas Abdul, apakah kamu tertarik untuk bekerja di perusahaan relasi saya, orang Inggris? Dia lagi butuh nih penjaga villa gitu kan. Nah, kebetulan saya pun tertarik nih, oh iya saya mau. Jadi akhirnya saya pun dikontakkan langsung oleh teman saya dengan bos Inggris, pekerjaan villa ini lebih lanjutnya. Dan akhirnya saya pun dibayarkan tiket saya datang dari Makassar ke Bali dini hari. Tiba di bandara, saya langsung dipesankan Grab untuk menuju ke lokasi villa. Nah, sampai di lokasi villa sebenarnya nih Bang, saya sempat bingung nih, kok villanya kayak agak beda gitu ya. Karena kan selama ini kan saya kerja di villa kan, ya villanya lokasinya nggak jauh dari desa, dari pemukiman. Lokasi villa ini ya bisa dikatakan agak terpencil Bang gitu. Sepanjang perjalanan saya naik Grab itu di samping kanan dan kiri itu semuanya hutan-hutan. Dan suasananya itu kayak bagi saya merinding gitu. Kayak ada unsur
merinding kan. Terus pas diturunin abang Grab di jalan raya hutan, saya nanya nih loh, mana nih villanya bang? Saya nggak lihat nih ada lokasinya di sini. Terus abang Grabnya bilang, Mas, lokasinya masih masuk ke dalam tuh mas. Jadi kita menyelusuri dari jalan raya ke pelosok-pelosok hutan-hutan lagi gitu kan. Saya kaget lagi nih, lewat sini lagi ternyata. Makin terpencil ya tempatnya. Dan disinilah bos saya bertemu sama saya langsung dan juga menyambut saya. Hello Abdullah, thank you for welcoming. Dan dia pun menceritakan saya bahwa untuk satu-satunya akses villa ini yaitu harus lewat jalan kaki pemukiman-pemukiman hutan kanan samping kiri gitu bang. Sepanjang jalan pun saya pun menyelusuri dan suasananya benar-benar merasa nggak enak lah waktu itu. Mungkin dalam hati saya seperti ada rasa pertanda yang buruk dengan tempat ini. Tapi saya tepis karena ya saya juga bukan tipe orang yang terlalu peduli dengan dunia perhantuan bang. Saya orang yang lebih mikirnya ya udahlah, saya datang ke sini untuk fokus kerja gitu kan. Akhirnya saya pun sampai di villa ini. Nah, untuk DNA lokasi villa ini, jadi dia 3 lantai. Bangunannya itu ada 2. Yang pertama adalah villa khusus untuk tamu dan juga bungalow. Bungalow ini untuk tempat tinggal saya nanti, sekaligus juga tempat menginap saya selama kerja di villa. Dan villa ini untuk tamu, fasilitasnya lengkap banget bang. Di lantai 1 ada kolam renang, tempat bersantai, taman. Lantai 2 ada dapur yang menghubungkan langsung dengan ruang tamu utama. Dan di lantai 3 nih yang ada rooftop dan juga 2 kamar utama. Nah, hari pertama saya bekerja tentu saya senang sekali. Suasana hati saya seperti, wah alhamdulillah, terima kasih ya Allah, akhirnya aku bisa kerja di tempat yang bagus. Karena saya merasa nyaman gitu bang. Dan di sini juga saya berkenalan nih sama 2 wanita dari Inggris yang ternyata masih satu rekan relasi bos saya. Dia menginap tamu di villa ini. Kegiatan saya pun akhirnya saya jalankan dari pagi sampai sore. Saya membersihkan, cuci piring, menyapu, mengepel. Nah, menjelang sore hari, setelah aktivitas saya selesai, saya pun berpikir nih, wah gimana nih saya mau tungguin tamu saya ini. Karena saya kan nggak punya nomornya. Saya lupa ambil nomornya pas pagi hari tadi. Saya bilang, ya udahlah saya tungguin di lantai 2 aja deh. Mungkin kalau dia pulang saya bisa lihat di CCTV gitu kan. Nah, dan pas sambil saya tungguin, saya pun main HP. Dan saya nggak berhenti menengok CCTV setiap 1-2 menit. Dan tanpa saya sadari bahwa inilah pengalaman pertamanya saya dihantui atau diganggu teror mistis di villa ini. Pada malam hari itu, musim semi, saya sedang asik main HP. Dan saya tidak sengaja mendengar ada suara seperti di lantai 3 itu vas bunga yang jatuh. Dan itu suaranya kencang banget. Waktu itu saya dengar, saya takut nih, apa ini maling ya? Karena waktu itu saya nggak berpikir macam-macam. Saya pikirnya mungkin maling. Karena saya kan bang skeptis ya, saya nggak terlalu tertarik dalam dunia perhantuan. Maling ini ya. Dan saya pun bersigap nih untuk membawa senter dan tongkat untuk naik ke lantai 3. Jadi saya pengen pastiin suara apa tadi itu yang jatuh. Pelan-pelan saya di tangga membaca doa. Ya Allah, maling ini ya, maling ya. Dan saya pun menelusuri ini satu persatu, sudut ruangan, kamar utama, dan semuanya. Setelah saya telusuri, tidak ada apa-apa. Kosong melompong. Iya. Dan saya pun sempat berpikir, suara apa tadi itu yang jatuh? Tapi kok kedengaran sekali gitu. Akhirnya saya pun pengen pastiin lagi nih. Ya udah saya ke lantai 2 deh, saya pengen pastiin apa ini benar-benar maling atau hanya suara entah saya yang salah dengar gitu kan. Saya pun ke lantai 2 dan saya cek CCTV. Dan pas di CCTV inilah pertama kalinya dalam hidup saya di teror hantu yang tidak akan pernah saya lupakan. Dengan alih-alih melihat, di lantai 3 jelas sekali di bagian rooftop ada sosok seperti kuntilanak wanita memakai baju putih dan dia diam-diam
Dan di situ saya langsung kaget, Bang. Spontan saya waktu itu. Saya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya langsung waktu itu tanpa pikir panjang, saya lari ke lantai 1. Dan saya pun waktu itu setelah di lantai 1 kaget lagi nih, Bang, karena saya kan ceritanya udah kunci semua pintu kalau malam kan. Saya ngelihat di jendela jelas-jelas terbuka. Pintu jendela terbuka. Dan waktu itu saya berpikir, siapa nih yang buka jendela? Kan jelas-jelas kan saya udah membersihkan, saya udah tutup semua ruangan, saya udah tutup semua pintu dan kamar gitu kan. Dan waktu itu saya udah nggak bisa positive thinking lagi. Saya lari ke kamar bungalow saya dan saya langsung nggak mau lagi keluar. Nah, keesokan harinya aktivitas saya seperti biasa lagi. Saya cuci piring, menyapu, mengepel. Saya masih kepikiran nih dengan kejadian semalam. Saat saya menyapu, saya nggak berhenti pikir apakah kemarin malam itu benar-benar sosok hantu ya. Tapi karena saya orangnya skeptis, Bang, saya pun kayak, udahlah, Abdul, mungkin itu cuma kebetulan aja, atau mungkin itu cuma ya imajinasi kamu aja gitu. Karena saya lebih fokus bagaimana saya bekerja di sini, saya lebih fokus dengan suasana hati saya yang senang lah dengan villa ini. Seperti biasa lagi, saya mengulangi aktivitas kemarin, yaitu saya menunggu tamu di CCTV. Karena ya saya kan nggak ambil nomornya lagi kan. Akhirnya saya sambil menunggu tamu, saya main HP lagi nih seperti kemarin. Ya otomatis saya bisa lihat dong CCTV, ini udah ada tamu belum. Karena akses villa ini, Bang, nggak bisa dibuka dari luar karena memakai kunci lock. Jadi satu-satunya cara ketika tamu datang ya harus ada yang membukakan dari dalam gitu kan. Jadi untuk menunggu tamu, jam berapapun dia pulang, saya harus melihat CCTV. Pas sementara saya lagi asyik main HP, itu kejadiannya itu jam 10, saya mendengar suara perlahan-lahan ada orang yang sedang dari lantai 2 naik ke lantai 3. Semakin menjelas suara itu. Tek, 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 tek. Saya di situ mulai berpikir lagi nih, apa ini maling lagi? Tapi kok kejadiannya berulang lagi nih. Saya berpikir begitu kan. Tapi waktu itu saya masih mikir bahwa ini mungkin maling gitu. Karena saya masih benar-benar skeptis tentang dunia perhantuan, Bang. Saya masih benar-benar belum percaya dengan dunia hantu gitu kan. Nah, kali ini saya pun datang dengan pelan-pelan. Saya tidak langsung menyalakan lampu dan mencari sumber suara itu. Jadi saya pengen pastiin nih, di mana sumber suara itu, apakah benar-benar makhluk halus atau maling gitu kan. Saya pun naik pelan-pelan. Semakin saya mendekati lantai 3, suara itu perlahan-lahan menghilang. Tek, tek, tek. Saat saya sudah di lantai 3, suara itu sudah tidak ada. Aku heran nih, suara apa ini gitu kan. Ini beneran maling kah? Tapi waktu itu saya pikir, ya sudahlah, saya turun aja ke lantai 2. Saya pengen pastiin lagi. Dan pas saya nunggu nih di lantai 2, perlahan-lahan saya melihat lagi ada sosok. Kali ini di CCTV, di atas sudut CCTV. Dan sosok itu terlihat terekam jelas di sudut CCTV. Dia berdiri di rooftop lagi. Dia hari pertama, seperti hari pertama yang saya lihat. Dan dia tidak menyentuh lantai kakinya. Dan perlahan-lahan saya pun mendekatkan mata saya nih ke CCTV ya. Ini saya benar-benar serius. Saya pun mengkocek-kocek mata. Saya nggak salah lihat kan. Ini serius, ini kan. Dan semakin saya melihat, semakin jelas sosok itu. Dan di situ saya langsung kabur. Saya langsung lari. Saya benar-benar tidak pikir lagi keadaan villa itu. Bahkan saya nggak kunci pintu villa itu, Bang. Saya lari ke bungalow saya waktu itu. Dan di situ saya langsung telepon bos saya. Bos, bisa nggak saya minta nomornya Kidney and Melanie gitu kan? Oh ya, ada apa? Kenapa? Waktu itu saya nggak mau jelasin ke bos saya ya, karena posisinya sudahlah, orang bule kan dia pasti nggak terlalu percaya dengan hal-hal mistis gitu kan. Tapi waktu itu saya udah berpikir bahwa ini udah nggak beres lagi, Bang. Dia sempat bertanya, Abdullah, what happened? You are okay in there? Karena suara aku di telepon itu agak tergesa-gesa takut gitu. Jadi bos saya ini kayak ngerasa, kamu kenapa? Apa kamu baik-baik saja gitu kan? Tapi saya nggak mau jelaskan apa-apa ke bos saya waktu itu. Karena ya saya pikir orang bule pasti dia nggak bakal percaya dengan adanya dunia mistis gitu kan.
Tapi saya udah merasa bahwa tempat ini ada yang nggak beres gitu bang. Ada yang penunggunya gitu. Dan keesokan harinya aktivitas semuanya berjalan lancar. Saya pun sudah tidak menunggu lagi di lantai 2 di CCTV, karena setiap dia datang ya dia tinggal nelpon saya. Contohnya, hello, I'm in door, open the door. Jadi saya nggak mesti nunggu di lantai 2 lagi gitu kan. Awalnya semuanya berjalan lancar bang, sampai di tamu itu pergi setelah dia check out. Nah, pas 1 minggu kemudian saya kembali dihantuin sosok yang lebih ekstrim lagi. Apa itu? Pas malam itu memang kan lagi musim hujan bang, lagi ada badai di luar kan. Suasana di hutan itu emang pada dasarnya gelap dan tambah gelap lagi dengan adanya hujan gitu kan. Nah, di lantai 1 itu saya sedang asik-asik menulis pengeluaran villa ini gitu kan untuk dikirim ke bos. Biar lebih gampangnya saya satuin nih produk-produk ini. Pas lagi asik-asik saya menulis, entah kenapa saya merasa bahwa di luar jendela ini kayak ada orang yang sedang mengintip saya gitu. Seperti ada sosok yang mengawasin saya gitu. Dan saya pun awalnya enggan bang untuk balik ke samping karena kayak takut bercampur penasaran gitu kan. Tapi saya pun baca doa, pelan-pelan saya balik. Dan pas saya balik di samping kiri jendela, jantung saya mau copot. Jelas sekali saya ngelihat sosok seperti Gundurwo yang lagi tinggi besar menatap di jendela itu. Waktu itu saya langsung spontan bang. Saya langsung benar-benar takut, saya takut-takutnya, saya bilang, astagfirullah, hantu! Saya lari waktu itu dan saya tidak pikirkan lagi. Dengan keadaan villa itu yang saya pikirkan, saya mau ke kamar saya di bungalow saya. Sampai saya tidak bisa tidur malam itu bang, karena saya ketakutan, saya nggak berhenti baca doa dan menghela-hela nafas, karena sosoknya benar-benar seram sekali bang. Pertama kalinya seumur hidup saya melihat sosok yang sangat jelas di hadapan mata saya langsung, yang sangat menyeramkan. Seperti apa? Dia Gundurwo, sosok tinggi besar, berbadan bulu, warna hitam. Berdiri tepat di jendela pintu villa. Yang menghubungkan akses ke kolam renang, Bang. Sejak kejadian itu, Bang, saya pun mulai percaya nih bahwa berarti selama ini skeptis saya ini mulai berkurang. Saya sudah menghormati dan mempercayai adanya makhluk halus di setiap tempat gitu kan. Dan saya pun iseng nih, saya melakukan ritual seperti ajaran agama saya kan. Memang pada dasarnya pertama kali saya masuk, saya sering melihat orang masyarakat di sana itu seperti petua-petua masyarakat desa di sana itu selalu membawa sesajen untuk villa ini. Awalnya saya bingung bang, kayak loh, ngapain dia bawa sesajen ke villa ini? Emang hari gini ada ya orang yang masih percaya dengan tahayul gitu kan? Tapi sekarang saya pun ikut-ikutan untuk melakukan ritual seperti ajaran agama saya. Tapi ritual saya ya karena saya orang muslim, saya pun ya melakukan ibadah 5 waktu di setiap tempat. Seperti sholat di ruang tamu lantai 2, saya mengaji di ruang lantai 1. Saya berpikir mungkin dengan cara ini saya bisa lebih menjaga villa ini dalam bentuk lebih baik gitu kan. Awalnya bang, saya pikirnya itu hal yang positif ya, karena saya bisa semakin dalam lindungan yang maha kuasa. Tapi siapa yang sangka bahwa itu justru menjadi kemarahan sosok-sosok penunggu atau roh-roh makhluk halus yang ada di sana. Setelah kejadian itu, saya kembali dibuat nggak masuk akal lagi, dibuat tercengang lagi. Jadi posisinya waktu itu saya kan membersihkan di lantai 3. Sebenarnya saya ini udah trauma nih bang sama lantai 3 ya. Karena saya ngerasa dari setiap tempat yang ada di villa ini, lantai 3 ini seperti saya udah blacklist. Saya udah jadikan tempat yang bagaimana saya tidak menghabiskan waktu di sana. Jadi setiap saya membersihkan, saya tidak membersihkan setiap hari lantai 3. Ibarat 2 kali seminggu doang, saking saya takutnya.
Nah, karena saya merasa, wah ini sudah kotor ya, di lantai 3 ini bersihin aja deh. Mau diganti juga nih spraynya. Pagi itu saya benar-benar jelas nyata. Saya sedang membersihkan. Saya sudah ganti semua spraynya. Saya bahkan kirim ke bos saya. Bos, aman ya, sudah saya ganti. Karena mau persiapan ada tamu kan. Pas besoknya, saya mau cek lantai 3 lagi. Di sini saya buat tercenggang lagi, Bang. Saya dibuat teka-teki kembali yang menurut saya benar-benar tidak masuk akal gitu. Nah, pas saya masuk pagi hari, tujuannya tuh saya pengen bersihin lagi nih lantai 3 kan, jendela dan mejanya gitu. Suasana kamar itu benar-benar kacau banget. Seperti ada orang yang sudah menginap di situ. Dan yang pertama saya lihat di lantai 3 itu adalah ada bekas cap dan jejak tangan dan kaki di kasur. Dipenuhi dengan pasir-pasir. Waktu itu Bang, saya berpikir, siapa nih yang kotor-kotorin villa ini? Awalnya saya pikir, mungkin kucing kali ya. Tapi kalau kucing, yang nggak masuk akal Bang. Jari-jarinya ini kan gede, seperti kukunya itu kayak tajam sekali gitu. Terekam jelas saya lihat cap itu dengan mata kepala saya sendiri gitu kan. Selain itu saya juga melihat di dinding ada cap-cap jari dan kaki yang sepanjang dinding itu. Saya pun takut kan, saya merasa panas dingin nih. Akhirnya saya pun segera buru-buru cepat mengganti spray itu dan membersihkan kamar itu, dan saya pun foto nih buat tujuannya saya pengen kasih lihat Beli Putu. Nah, keesokan harinya Beli Putu datang untuk membersihkan kolam dan taman karena Beli Putu ini memang sudah kerja di sini bertahun-tahun lamanya. Nah, sebenarnya Beli Putu ini saat saya pertama kali masuk, dia sudah seperti ngasih saya kode, tapi saya tidak pedulikan. Dia bilang sama saya, Mas Abdul, berani kamu tinggal sendirian di villa ini. Mas Abdul, kalau malam jangan keluar, tutup semua jendela dan pintu. Tapi waktu itu saya cuma pikirnya, hari gini Beli Putu masih percaya dengan sosok-sosok makhluk astral gitu kan? Ya saya waktu itu mikirnya bodoh amat gitu. Dan Beli Putu pun waktu itu lagi ngelihat saya nih tergesa-gesa hampirin dia kan. Ekspresi Beli Putu ini seperti dia nggak penasaran gitu, nggak penasaran seperti orang umumnya gitu. Kayak dia kayak seolah-olah tahu bahwa ada sesuatu aneh yang terjadi di villa ini. Saya pun langsung menghampiri Beli Putu. Beli Putu, ini sebenarnya saya pengen cerita nih. Awalnya saya enggan Bang untuk cerita ke Beli Putu karena saya kan pikirnya saya nggak mau nanti Beli Putu kayak mikirnya saya jelek-jelekin villa ini gitu kan. Karena saya kan tetap profesional bekerja di sini. Tapi karena saya sudah tidak tahan, saya pun menjelaskan ke Beli Putu lah apa yang terjadi selama saya menginap di villa ini. Beli Putu, maaf nih saya pengen cerita dikit. Ini kok villanya kok ada yang nggak beres ya? Beli Putu dengan santai menjawab pertanyaan itu sambil merokok. Dia bilang, senyum dia. Mas Abdul, kenapa Mas Abdul? Emang ada sesuatu aneh kah di villa ini? Mendengar Beli Putu yang seperti ya tentu saya heran lah. Kalau orang normal kan pasti dia kan penasaran kan Bang. Nggak kenapa dia seperti udah tahu bahwa emang villa ini ada sesuatu yang aneh gitu kan. Saya pun menjelaskan, Bang, Beli Putu, coba dilihat ini. Ini ada kemarin, waktu aku membersihkan di lantai 3. Saya kasih lihat semua bukti-bukti foto yang saya foto kemarin. Cap kaki di dinding dan di kasur. Beli Putu melihat itu benar-benar semakin membuat saya bingung lagi. Seolah-olah bahwa itu udah hal biasa terjadi di sini gitu. Dan dia pun mengajak saya duduk menjelaskan sesuatu yang mungkin membuat saya juga merasa semakin penasaran. Bang Abdul, udah biasa itu. Sini, duduklah Bang Abdul. Bang Abdul, sebenarnya villa ini dulu itu pohon sakral orang Bali. Dulu villa ini bukan dikelola sama bos kita. Pemilik pertamanya itu
membangun pohon yang dianggap sakral di villa ini, yang diprotes warga. Dan tahu nggak Bang Abdul apa kejadiannya? Orang itu tiba-tiba dinyatakan menghilang. Dia dinyatakan meninggal dan tidak tahu jasad dan mayatnya di mana. Dan saya waktu itu mendengar, astagfirullahaladzim. Terus saya pun menanya lagi, terus kok bisa bos Inggris kita yang pegang sekarang villa ini? Dia pun bilang, iya, bos Inggris kita kelola villa ini baru 8 tahun yang lalu. Dan ya sekarang kitalah yang menjadi karyawan di sini. Dulu villa ini nggak berbentuk seperti ini. Dulu masih ala-ala tradisional Bali gitu. Dan saya pun yang mendengarkan itu, oh astagfirullah, oh ya beli putu ya. Jadi ya mungkin gara-gara itu banyak sosoknya ya. Tapi di sini beli putu belum menjelaskan saya hal-hal yang lebih privat. Dia hanya menjelaskan hal-hal yang tengah gitu. Dan akhirnya saya pun percaya kan, dan saya semakin mencari tahu, ada apa ya dengan villa ini, kenapa kok saya digangguin terus gitu. Yang saya kesal itu kenapa saya digangguin sini, salah saya apa gitu kan. Saya kan datang ke sini kan kerja, nggak ngapa-ngapain. Saya nggak mabuk-mabukan, nggak mencuri, nggak ngangguin apa-apa gitu kan. Nah, akhirnya di tengah keresahan saya waktu itu, saya mendapatkan kabar yang positif. Saya ditelepon sama bos saya orang Inggris. Halo Abdullah, how are you? What you doing there? Oh iya, kamu siapkan semua villa ya. Kita sudah kedatangan tamu Rusia, dia satu keluarga. Tolong kamu handle dia. Mendengar kabar itu, saya benar-benar senang. Akhirnya saya tidak sendiri lagi di villa ini. Dan saya pun menyiapkanlah semua kebutuhan-kebutuhannya. Nah, pas keesokan harinya dia masuk ke villa ini, awal-awalnya semuanya berjalan lancar. Saya menyambut tamu itu. Saya menyuguhkan dia bingkisan, parcel kan. Baru saya kembali di bungalow saya berapa menit, tiba-tiba saya langsung dapat komplain teleponan dari tamu Rusia itu. Hello, what happened with this? Ini kok kasurnya kok kotor sekali ya? Terus banyak bercak-bercak. Kamu ini nggak profesional banget sih. Udah tahu saya mau datang ke sini, kok kamu nggak ganti? Ya kalau versi bahasa Inggrisnya ya bang, dia bilang kayak gitu. Saya mendengar kayak gitu, nggak diganti. Jelas-jelas saya bersini semua kemarin ya. Maksudnya nggak percaya kan? Apanya yang kotor gitu kan? Dia juga komplain ke bos saya. Ini staf kamu tuh nggak profesional banget. Udah tahu saya mau menginap di sini, masa saya dikasih tempat yang berdebu dan tua jelek seperti ini? Mendengar seperti itu, bos saya juga tanya saya kembali, ya Abdullah, kamu bersihin baik-baik kan? Tuh dia komplain loh sama kita, katanya suasana kamar itu benar-benar kacau. Di dalam kasur itu banyak sekali pasir-pasir dan ada bekas cap kaki dan juga cap tangan. Suasananya itu benar-benar kacau. Banyak laba-laba, bahkan ada ulat. Saya mendengar hal itu nggak percaya. Ya ibaratnya, jelas-jelas situasinya nggak seperti itu kok waktu saya bersihin gitu kan. Dan pas saya bergegas ke villa itu untuk mengecek apakah benar nih atau cuma karangan-karangan tamu aja kan. Saya juga dibuat astagfirullahaladzim. Dan dalam hati saya waktu itu berpikir, bang, saya udah tahu. Mungkin ini lagi nih yang di lantai 3 yang membuat ulah seperti ini gitu. Karena kan kejadiannya sama saya waktu itu. Nah, mendengar komplain-komplainan tamu Rusia ini, saya hanya menenangkan dia. I'm sorry, forgive me. Mereka ini komplain seolah-olah ini salah saya nggak membersihkan, saya nggak ganti spraynya gitu kan. Dan saya sebagai profesional ya, saya nggak mau menceritakan kisah sesungguhnya kepada tamu, saya nggak mau takutin tamu kan. Tapi saya pun kayak merasa takut nih, astagfirullah, orang ada sosok itu lagi. Ini saya pun bergegas mengganti villa itu dan saya cuma minta maaf. Sekali lagi, I'm sorry, maafkan saya harap tidak ada kejadian seperti ini lagi. Sudah, saya pun pergi kembali ke bungalow saya. Tiba-tiba, nggak lama kemudian saya mendengar ada komplainan kedua kalinya dari tamu Rusia. Waktu itu saya pikir ada apa lagi sini tamu gitu kan. Dia bilang, anak saya nangis terus loh. Hah? Kenapa emangnya? Nggak tahu. Anak saya nunjuk-nunjuk di jendela luar. Katanya, Mom. Waktu itu saya pikir, bentar.
Saya jadi teringat kan karena saya pernah melihat ada sosok Gundurwo yang di kaca jendela yang menyambungkan kolam renang. Dan kejadiannya sama, anak bule ini menangis, Mom, gos, ketakutan. Nggak tanya, hampir 1 jam dia menangis terus. Mamanya pusing, ayahnya juga pusing kan, ayah bule dan mamanya ini hanya lagi-lagi komplain terus ke saya. Ada apa ini anak saya gitu kan? Saya yang udah tahu hal kejadian itu, tambah ketakutan lagi lah bang ceritanya. Karena saya pikir, gawat datang lagi nih sosok ini gitu kan. Saya pun menenangkan anak itu, kalem don, dia tenang ya. Maaf ya bu, pak, miss, cuma warga di dekat sini, ya maklum namanya anak-anak ya, maaf. Ya orang bule pun pasti berpikir, ini nggak wajar lah anak saya nangis, nunjuk-nunjuk, katanya ada sesuatu sosok berdiri di jendela kaca ini kan. Tapi saya tetap meyakinkan dia bahwa tidak ada apa-apa di sini. Tenang aja, aman kok. Saya pun bingung kan, saya bilang, ya Allah mudah-mudahan saya nggak dengar ada komplainan tamu lagi. Karena bang, posisinya saya ini kayak didesak gitu loh. Tamu komplain ke saya juga takut. Kayak ibaratnya saya harus ngelakuin apa gitu kan, sedangkan saya aja digangguin gitu. Nah, pas sudah sholat maghrib, saya habis beres-beres kamar saya mendengar ada keributan dari jauh. Tapi kan ini kan bangunannya kan memang nggak jauh ya, otomatis dipisah tapi berhadapan lah gitu kan. Tiba-tiba kali ini suaminya nelpon saya. Abdullah, come here. Dia cuma bilang gitu, Abdullah cepat ke sini. Saya pun nanya, ada apa nih gitu kan. Siapa saya masuk, semua orang keluarga itu sudah berkumpul di lantai 1 di ruang tamu dengan keadaan takut kayak gini. Dan anak-anaknya juga nangis-nangis. Saya bilang tenang. Saya bilang sama bule itu, Miss, tenang. Tenang dulu ya. Ada apa ini gitu kan? Dia pun bilang sama saya, tadi waktu istri saya baca buku, nggak sengaja di gorden seperti ada orang jalan. Langsung waktu itu saya tanya, lantai 3? 3 floor? Ya, lantai 3. Saya pun kayak di sini bang, jujur ya, saya itu kayak benar-benar pusing karena seolah-olah setiap ada kejadian horor terjadi sama tamu, ya tamu itu hanya mengandalkan kayak saya yang urus gitu lah, kayak semacam garda terdepan untuk tamu, sedangkan saya aja kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, ya ibaratnya ini kan udah di luar batas kemampuan saya gitu kan. Saya bilang astagfirullahaladzim gitu. Di situ bang saya mencoba menenangkan tamu-tamu ini udah komplain, udahlah pak kita pergi aja dari sini deh, kita cari villa lain, ini villa ini udah nggak beres. Iya pergi aja lah. Udah spraynya dan tempatnya kotor gitu, sudah itu kita juga di teror mistis gitu kan. Waktu itu saya mencoba tenangkan dulu. Pada malam itu juga saya mencoba menenangkan mereka karena bang di luar itu hutan-hutan gelap. Mereka mau kemana malam-malam ini, malam-malam seperti ini gitu kan. Saya pun menenangkan mereka. Miss, udah kita tenang dulu ya. Saya bakal cari solusinya. Dia bilang, solusi? Kita udah digangguin berkali-kali. Kita udah ketakutan di sini, kata suaminya. Tapi kalau kalian mau pergi, kalian mau kemana? Ini udah malam, di luar itu gelap loh. Dan dia pun akhirnya mensabarkan diri kan. Nah sebenarnya saya tuh pengen bujuk mereka dalam artian supaya mereka tuh tetap nginap di sini bang. Karena saya tuh nggak mau mereka itu sampai pergi. Karena yang ada nantinya saya lagi yang digangguin gitu kan. Nah akhirnya besok paginya tanpa basa-basi orang itu langsung pergi nerobos villa itu dengan ketakutan, nggak pamit-pamit. Pergi begitu saja. Saya cari mereka, loh kemana nih mereka? Udah pergi. Saya pun bang, dengan kepergian tamu ini jujur saya sedih ya. Karena saya benar-benar merasa bahwa kayak benar-benar villa ini saking nggak beresnya, tamu aja nggak dibuat nyaman gitu. 1 hari aja loh tamu mau untuk menginap gitu kan. Kayak saya pun sedih juga, ya saya kembali lagi deh sendirian di sini gitu kan. Karena saya sedih, takut nggak punya teman, saya pun mencoba untuk mencari suasana di luar kan. Nah, tepat waktu itu saya lagi di Sirsel, saya lagi ngobrol nih bareng-bareng teman saya, orang Spanyol dan juga bule-bule lain. Dia ngeliat saya nih dengan wajah yang pucat dan
kayak menghayal gitu kan, main-mainkan Froster di Circle K, minuman kan. Di saat bule-bule teman saya ini lagi asik-asik ngobrol kehidupannya. Abdul, hey, are you okay? Oh, saya bilang ya oke. Akhirnya mereka pun nanya, kamu kenapa? What happened? Saya bilang, bro, aku tuh merasa villa ini benar-benar aneh gitu loh. Aku pun menceritakan semuanya bang, mulai dari kejadian saya digangguin semuanya gitu kan. Dan bahkan saking gilanya saya bilang gini, saya sampai konsultasi sama paranormal dan juga kayak orang-orang ahli dalam dunia indigo gitu kan. Karena saya pun sudah merasa kayak putus asa dengan tinggal di villa ini gitu kan. Tapi di sisi lain, saya senang tinggal di sini karena saya dapat pekerjaan yang layak lah gitu kan. Teman saya pun yang mendengarkan hal itu, dia hanya ketawa bule itu. Hahaha, kayak ketawa mereka bareng-bareng. Abdul, kamu itu ya hari gini masih percaya dengan dunia-dunia perhantuan. You are childish. Dia bilang kamu itu masih kanak-kanak banget. Saya mendengar dia waktu itu, kamu kan, aku nggak bercanda loh gitu, kayak emosi kan, karena saya ini udah punya gangguan mental bang. Saya kan diteror berkali-kali dan tinggal sendiri, siapa sih yang tidak tahan dengan kejadian seperti itu kan. Dan saya menceritakan seperti ini ke teman saya mengharapnya mendapatkan dukungan, tapi yang ada malah mereka mengejek saya pun marah. Saya nggak bercanda loh. Kamu pikir ini cerita dongeng atau apa gitu kan? Dia pun bilang, enggak, mungkin kamu tuh kecapean, mungkin itu cuma imajinasi kamu, hayalan kamu, ya ampun, udahlah nikmatin aja kamu kerja di villa itu, orang villanya juga bagus kok, gitu kan. Saya pun bilang sama teman saya, gini saya tentang kamu, kalau memang villa itu nggak angker atau berhoror, gimana kalau kamu buktikan sendiri villa itu? Jadi saya ajak mereka datang ke villa itu, kamu rasakan sendiri apa yang saya rasakan gitu kan. Ya teman-teman bule saya makin ketawa, dia bilang, aduh ini kayak Abdullah ini benar-benar kayak seolah-olah bahwa imajinasinya terlalu tinggi gitu kan. Dan dia pun bilang, ya nggak apa-apa deh. Michael, you want to come in Abdullah Villa? Oh oke. Jadi mereka pun sepakat kan, kayak manggil, ya udah kita main-main di Villa Abdullah gitu kan. Datanglah mereka keesokan paginya. Awalnya bang, saya ini takut dan khawatir gitu. Karena saya takutnya jangan sampai teman-teman saya yang saya udah anggap sahabat ini, dia kenapa-napa di villa ini gitu kan. Karena saya kan udah melihat ada bukti bahwa selain saya digangguin, tamu ini juga digangguin kan. Tapi saya pikir ya sudahlah, setidaknya saya nggak sendiri gitu kan. Akhirnya saya pun dibantu sama mereka, cuci piring, membersihkan, dan hitung-hitung juga kita berpesta lah di tempat ini, main domino sekaligus Netflix gitu kan. Nah, pada malam hari itu saya lagi nonton nih sama teman saya orang Spanyol di lantai 1 kan. Kita nonton Netflix bersama. Teman saya pun bilang, Abdullah, you're okay, karena aku kan ngantuk kan kayak nonton sambil gini. Terus saya bilang, oh iya ya, aku udah ngantuk banget nih. Kamu aja lah yang lanjutin nonton ya. Terus saya bilang sama mereka, tolong kalau misalnya sudah lewat jam 12, kamu jangan di sini lagi. Itu aja yang aku kasih tahu sama mereka. Alasan saya bilang, kamu jangan sampai jam 12 di sini, karena Blipu tuh pernah bilang, kalau jam 12 itu dari kepercayaan masyarakat Hindu warga di sana, sosok-sosok urban legend itu pada bermunculan. Pada berdatangan. Karena kan tempat ini kan dulu pohon angker kan, Bang. Saya cuma bilang, tolong jangan datang sampai jam 12 dan jangan lupa matikan AC, matikan lampu dan kunci. Itu aja. Saya pun bilang, ya udah saya buruan kembali ke bungalow saya, tapi tolong kalian juga kembali ke bungalow gitu. Saya nggak mau mereka tidur di villa ini karena saya khawatir bang, sebagai sahabat kan kita juga peduli sama mereka gitu kan. Ya udah karena waktu itu saya ngantuk banget, saya pun nggak tahu lah apa yang terjadi sama mereka kan. Keesokan paginya saya bangun jam 7 kan. Saya ngelihat nggak ada teman-teman saya di bungalow. Padahal kan saya udah suruh tuh, kamu tidur di bungalow, jangan tidur di villa. Saya pun ke villa nih. Hello, bro. Kriya? Firas? Where are you? Kayak aku manggil mereka semua kan. Loh, nggak ada. Suasana villa yang pertama saya lihat itu bang, pintu terbuka lebar. Terus, cut lagi. Pertama kali saya masuk, suasana villa itu benar-benar berantakan.
pintu terbuka lebar, AC nyala, lampu nyala, dan itu kayak bantal-bantal di lantai 1 itu kayak ruang tamu ya, bantal ruang tamu itu kayak berhamburan. Ya saya awalnya heran, kok kacau banget nih villa ini, ada apa nih gitu kan. Saya nyari mereka nggak ada. Saya cari kemana-mana nggak ada. Bahkan saya pergi ke hutan, cari mereka juga nggak ada. Saya pun mungkin berpikir, oh mungkin mereka udah diakses parkir ya. Jadi saya pun cari di akses jalan raya kan. Di situ saya temukan mereka, ketakutan mereka. Dan saya tanya kayak mereka buru-buru pakai jaket, pakai helm. Loh, saya tanya, kok kamu pergi nggak izin-izin sih? Terus saya sempat bilang kan, bro, bukannya kita mau pergi jalan, ngapain kamu tinggalin saya gitu kan? Semua teman saya nggak ada yang ngobrol. Hanya dengan ketakutan, segera pakai helm, jaket, dan dia cuma giniin saya. Setiap saya kayak sentuh dia kan, bro. Habis itu mereka langsung ngegas motornya, pergi sekencang-kencangnya. Saya waktu itu awalnya berpikir, heran bang, ada apa nih mereka gitu kan? Ya, tapi saya pun berpikir, apa jangan-jangan mereka digangguin gitu kan? Udahlah, saya nggak pikir negatif apa-apa sama teman saya gitu. Yang saya pikirkan waktu itu, alhamdulillah, intinya mereka baik-baik aja gitu kan. Saya pun lanjutkan nih aktivitas saya di villa. Pas ke malam harinya, saya pun ngobrol nih sama mereka gitu kan. Saya tanya, bro, ada apa nih kok kalian tadi pagi-pagi buru-buru semua nih, cepet kabur dan cabut dari villa saya? Bukannya kita udah janjian, kita mau pergi jalan-jalan di bukit atas. Teman saya pun bilang, bro, lebih baik kamu berhenti aja dari sini. Teman saya orang bule, yang orang Spanyol. Saya sekarang percaya, villa kamu itu ada yang nggak beres di sana. Saya pun yang mendengarkan itu, ya ekspresi saya bilang, ya kalian nggak percaya sih, padahal udah saya kasih tahu gitu kan. Saya pun nanya nih, apa yang terjadi dengan kalian? Sosok apa yang kalian lihat? Tapi kalian baik-baik aja kan semua? Dia bilang, kita baik-baik aja. Tapi si Firas kakinya luka gara-gara di hutan, dia kabur. Bahkan ada yang cakar lehernya. Saya waktu itu mikir, astagfirullah. Terus saya bilang, oke, terus apa yang terjadi dengan kalian di villa itu? Dia pun cerita nih, teman saya orang Spanyol. Waktu saya lagi asik mau ke kolam, saya pengen TikTok, terekam jelas di TikTok saya, ada wanita baju putih berlumuran darah membelakangi saya, gitu. Dan semakin saya perhatikan wanita itu semakin mendekat. Di situ dia langsung ketakutan. Nah, di saat inilah teman-teman saya itu, Firas, dia lari ke hutan itu, bang. Nah, di hutan itu dia ketakutan lagi nih. Katanya dia ngelihat ada kaki-kaki yang ngecakar dia. Itu jelas di fotonya dia kirimkan, kita punya grup kan, grup. Kelihatan jelas dia dicakar, kukunya tuh kayak abis ngecakar gini. Saya bilang, astagfirullah, syukurlah, yang penting kalian nggak kenapa-napa kan. Aduh. Mendengar hal itu pun, saya benar-benar kayak ikut prihatin kan sama teman saya. Keesokan harinya, saya pun di sini ada kejadian yang menurut saya itu kejadian yang nggak bisa kulupakan karena sisi emosional saya gitu kan. Jadi memang waktu itu lagi hujan deras dan posisi lagi di tengah hutan kan. Saya ditelepon nih sama tukang laundry, Bang Abdul, tolong kamu kesini ya, ambil laundry villa ini. Karena kan mereka nggak mau antarin sampai ke dalam. Jadi saya pun yang bertanggung jawab. Nah, setelah saya ambil laundry itu, kan hujan kan bang posisinya, dan hutan kan ya memang udah becek gitu kan. Ya sambil saya merunduk nih bawa laundry, dan di sini saya tergelincir dan terjatuh, kecelakaan. Telinga saya keluar darah karena terhantam tangga. Nggak ada satupun orang menolong saya waktu itu. Saya hanya ngerasain kesakitan sendiri. Bahkan saya udah nggak kuat untuk bangkit karena sakit sekali saya rasakan waktu itu. Saya pun berusaha kayak antara hidup dan mati waktu itu.
saya mencari bantuan dulu, setidaknya saya tidak hujan-hujan dulu di villa ini, saya ke villa ini, dan di sini saya sudah lemas sekali, dan saya pun seperti menelpon bos saya, bos, tolong saya, bos, help me. Dan disitulah bantuan datang, bos saya meminta semacam pecalang kayak ketua desa ini untuk membantu saya. Dan saya pun dirawat di rumah sakit berhari-hari. Nah, setelah saya keluar dari rumah sakit, di sini yang awalnya situasi normal, saya kembali mendapatkan kejadian-kejadian yang kembali nggak masuk akal. Jadi posisinya saya lagi bersihkan gudang. Nah, selama ini Bang, semua gudang kan udah saya tahu. Di bagian belakang yang tidak pernah saya tahu bahwa ada rak-rak buku yang tersusun rapi, saya kaget. Karena kenapa? Karena ya saya tahu saya tidak pernah ada seperti ini gitu kan. Loh kok tiba-tiba ada gitu kan. Nah, saya yang udah tinggal 5 bulan otomatis penasaran dong loh. Kok bisa ada ya? Dari mana datangnya ini? Di sini akhirnya teka-teki yang selama ini saya tidak ketahui dengan apa yang terjadi di villa ini, akhirnya saya ketahui dan terbuka dan terungkap. Pas saya asik buka rak itu, saya mendapatkan bukunya itu depannya masih utuh, tapi belakangnya udah kayak rayap gitu kan. Pas saya buka, pertama kali ada wanita, orang bule, dia berfoto pose seperti zaman dulu di background villa ini. Awalnya saya berpikir, ini tamu ya masa ada tamu sih simpan di sini, tapi kalau disimpan di sini kenapa dia simpan di rak ini gitu kan. Dan pas saya buka lembaran selanjutnya, ada disinilah saya semakin merasa merinding dengan kata-kata yang dia tulis. Jadi semacam ada kata-kata, banyak kata-kata mantra gitu, kayak mantra-mantra orang zaman dulu gitu kan. Dan sekaligus juga dia menulis dari dai pertama sampai dai 30 itu kayak ungkapan isi hati dia, apa yang terjadi sama dia di villa ini gitu. Saya yang mendengar itu kayak penasaran dan mencari tahu bahwa siapa ya bule ini yang pernah tinggal di sini gitu kan. Untuk menjadikan alat bukti saya simpan ini. Saya pengen cari tahu, mungkin ke Beli Putu, ke Pecalang, ketua desa gitu kan. Pas saya simpan, saya pun tidur malamnya. Dan dengan saya simpannya buku ini, ternyata mengundang kemarahan sosok yang selama ini saya lihat di lantai 3. Saya lagi tidur kan. Terus tiba-tiba saya kayak mau balikan badan gini. Tiba-tiba saya memejamkan mata, terjelas betul. Kayak ada kuntilanak berteberangan kayak di atas saya dan langsung seperti mencekik saya. Dan saya waktu itu kayak seperti dicekik, saya ketindihan. Saya nggak bisa, dalam hati saya hanya baca ayat kursi. Dan saya hanya bisa pasrah, astagfirullah, kayak bagaimana. Dan alhamdulillah, itu berakhir setelah azan subuh berkumandang di HP saya, di alarm saya. Dan setelah kejadian itulah jadi saya langsung terengah-engah. Dan seperti badan saya itu seperti dikendalikan gitu. Karena saya ketindihan kan Bang. Nah keesokan harinya ternyata tanpa sepengetahuan saya ada marketing nih yang datang. Saya pun belum kenal sama dia sebelumnya kan. Marketing ini lihat, Bang Abdul, kok kondisi villa ini kok kacau sekali ya? Padahal kan tamu kan mau survei gitu kan. Jadi marketing ini memang mbak-mbak ini udah puluhan tahun lamanya kerja di sini. Sebelum dikelola oleh bos Inggris, dia pun jadi marketing pertama gitu kan. Saya pun cerita nih semua, mulai dari kisah awal sampai akhir gitu kan. Dan mbak-mbak itu hanya kayak senyum. Abdul, sebenarnya perempuan yang kamu lihat semalam itu yang menjaga kamu, dia adalah mantan istri bos kita. Namanya adalah Rose Jennifer. Oh, saya pun baru tahu nih lagi kan. Oh, ternyata dulu bos kita pernah tinggal di sini. Saya kan tahunya kan disewakan doang gitu kan. Mantan istri kita yang orang Inggris ini, dia meninggal tepatnya di lantai 3. Dan saya pun langsung kayak mengangah. Dan dia pun bilang, dulu tempat ini energi negatif. Bos kita selalu
ada pertengkaran, ibarat kayak urus konflik rumah tangga gitu kan. Dan tanah ini sebenarnya bukan punya bos kita yang sekarang, tapi punya perempuan itu. Jadi perempuan itulah yang membeli tempat ini dan dijadikan tempat tinggal. Tapi dengan adanya polemik dari istri kedua, jadi istri kedua bos saya ini orang Hong Kong. Istri kedua, ini yang membuat semacam sosok arwahnya tidak terima. Semasa hidupnya, bos kita ini selalu konflik di tempat ini. Saya selalu ngelihat sampai mereka itu kayak pukul-pukulan gitu loh di hadapan saya loh, Mas Abdul. Astagfirullah gitu kan. Dan saya ingat dalam keadaan menangis wanita itu bilang, I will never let this villa is be normal. Saya nggak akan pernah biarkan tempat ini dinikmati oleh siapapun. Saya tidak akan pernah sudi tanah saya dinikmati oleh istri kedua suami saya. Saya akan terus ada di sini sampai kapanpun, sampai jiwa raga saya walaupun sudah tidak ada di sini. Jadi mendengar itu saya baru tahu teka-teki sosok di lantai 3 yang selalu yang paling ibaratnya yang paling gencar untuk mengganggu saya. Inilah sosoknya, Bang. Karena begini, memang banyak makhluk halus yang tinggal di tempat ini karena kan dulu pohon keramat. Tapi sosok wanita baju putih ini yang paling kayak auranya itu paling besar loh, yang paling energinya itu paling kayak besar gitu untuk mengganggu. Dan setelah kejadian itu saya pun merasa ya sudah waktunya mungkin saya resign aja di sini. Karena saya juga kan, Bang, sakit telinga kan. Jadi saya kayak dalam keadaan walaupun telinga saya disabilitas, saya kecelakaan, masih bahkan leher dan tulang saya itu masih sakit, dalam keadaan kerja saya masih tetap berusaha yang terbaik. Sepertinya mungkin Tuhan ingin saya istirahat dulu gitu kan. Oke, Bang, jadi setelah saya resign ternyata ada kejadian lagi yang menimpa saya. Dan awalnya saya pikir setelah saya pergi dari villa itu kejadian-kejadian mistis yang saya alamin di villa itu udah berakhir. Tapi nyatanya ini kembali menghantui saya seperti mereka nggak bakal mau pergi gitu. Nah, jadi waktu itu kan saya udah nggak kerja di villa bos saya. Saya itu lagi posisinya merawat teman saya orang Palestina. Nah, di segmen ini, Bang, ini ada 2 kejadian nih. Saya digangguin mistis dari tempat lama bekerja dan sekaligus pengalaman yang tidak bisa saya lupakan dalam bentuk kriminal gitu. Latar belakangnya, jadi teman saya orang Palestina ini, dia ini tinggal di sini, dan teman saya yang udah lama, saya pun kayak berniat untuk kayak merawat dia karena dia sakit kan. Nah, di sisi lain saya juga nggak punya tempat tinggal. Saya pikir semuanya akan baik-baik aja, Bang, nggak ada lagi trauma-trauma yang kembali mencekam saya gitu. Tapi ternyata gangguan-gangguan mistis yang saya alamin di villa itu belum berhenti dan kembali berlanjut di sini. Saat malam itu, saya lagi terlelap tidur, saya melihat ada orang yang jalan muter balik di balkon lantai 2 rumah teman saya. Saya waktu itu pikirnya, karena saya udah trauma kan dengan kejadian villa, astagfirullah. Tapi nggak mungkin ada orang di sini kan. Saya pun segera langsung membuka gorden itu karena saya, Bang, udah benar-benar kayak udah trauma emosional gitu. Nggak mau lagi saya dibuat takut-takut. Saya buka gorden itu, nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba pas saya balik ke belakang, saya ngelihat di cermin seperti ada yang berjalan. Saya waktu itu berpikir, ini sosoknya sama dengan yang saya lihat di villa. Tapi pas dia yang ngegangguin saya sampai di sini gitu kan. Emang sedendam apa dia sama saya? Saya kan nggak apa-apain dia gitu kan. Saya masih tenangkan diri. Saya mengalami kejadian kriminal yang benar-benar membuat saya sedih banget, Bang. Ternyata setelah saya tinggal lama sama teman seorang Palestina, dan kebetulan juga di sana kan ramai tuh, ada orang Swedia, ada orang juga Montenegro gitu kan. Ternyata mereka adalah gembong narkoba. Mereka gembong narkoba dan juga mantan buronan yang dicari sampai sekarang, Bang, di negaranya. Saya baru tahu setelah saya tanya, kok kamu koleksi pistol? Ya, saya kan orang Indonesia, otomatis nggak pernah dong ngeliat ada orang berani-beraninya pegang-pegang pistol-pistol gede gitu kan. Astagfirullahaladzim, kok kamu banyak sekali pistol kamu, ini dari mana ini? Dia langsung acungkan pistol sama saya.
Awas ya kalau kamu melapor ya. Kamu bisa mati. Astagfirullah. Waktu itu saya terjebak di tempat itu. Saya terjebak karena saya baru tahu teman saya ini ternyata geng mafia mantan narkoba gitu kan. Dan dia juga masih jadi buronan. Saya waktu itu Bang, udah digangguin horor, saya terjebak juga di tempat ini. Saya nggak bisa pergi, tapi terjebaknya kali ini kriminal Bang. Dan keesokan harinya, ada peristiwa yang nggak pernah saya lupakan dan ini sedih banget sih. Jadi saya nggak sengaja lagi di dapur kan Bang, saya di sini terjebak kan, saya nggak bisa tinggalin 4 orang gila ini kan, karena saya nggak bisa kemana-mana juga gitu. Kalau mereka bilang saya pergi, saya bisa di ini kan. Nah, saya juga mau minta bantuan, nggak ada yang tolongin saya. Akhirnya saya nurut aja nih apa yang mereka mau. Kayak contohnya tolong buatin saya kopi, buatin saya minuman. Nggak sengaja pas saya buatin kopi, ya saya jatuhin benda kesayangan dia, kayak semacam aku koleksi dia. Teman-temannya pun marah banget. Saya waktu itu langsung diseret dari lantai 1 ke lantai 2. Dan saya dikurung 2 hari 2 malam di sana Bang. Di gudang itu. Saya waktu itu kayak mikirnya, kayak kalau masih ingat luka yang saya alamin, kayak benar-benar menderitanya saat saya dikurung. Saya nggak bisa melawan karena orang itu waktu mereka menyeret saya udah kayak bentak-bentak, enggak, tolong, jangan, aku nggak mau dimasukin ke gudang. Kayak mereka tuh mau hukum saya karena kamu udah rusakin barang kesayangan saya. Dan dia sita HP saya waktu itu. Saya nggak bisa hubungin orang tua saya, saya nggak bisa hubungin ibu saya, siapapun, karena dia sita barang-barang saya. Dan saya ingat sekali penyelamat saya waktu itu sare roti 2 butir di tas saya sama air mineral. Kalau waktu itu saya nggak ada roti, mungkin saya udah mati kelaparan di sana. Dia kurung saya 2 hari 2 malam. Dan waktu itu saya cuma bisa nangis. Saya panggil orang tua saya untuk tolong saya, siapapun orang di luar sana, tolong selamatkan saya dari sini. Saya pengen keluar, tapi nggak ada satupun orang selamatkan saya. Keajaiban itu datang setelah saya punya teman orang Perancis. Dia curiga nih, kok saya nggak pernah muncul. Dan saya pun kasih kode di jendela, bro, help me. Di situ dia melapor sama polisi. Dan ironisnya Bang, polisi di Konoha ini udah jelas-jelas kita benar-benar kejadian nyata, kita nggak dibantuin. Saya bahkan melapor menjelaskan kisah nyata apa yang terjadi. Saya dikurung sama orang ini, dan orang ini mantan narkoba. Mereka nggak bantuin saya. Yang ada mereka bilang, loh, kalau emang dia mantan narkoba, kayak seolah-olah mereka menyalahkan saya gitu. Kenapa kamu ada di sana gitu kan? Padahal saya waktu itu udah ketakutan. Saya udah kayak mikir, jika ada orang yang bisa menyelamatkan saya di sini, ya Allah tolong selamatkanlah saya gitu kan. Tapi alhamdulillah teman saya orang Prancis itu membantu saya. Setelah saya keluar dari villa itu, saya harus balik Bang, karena barang-barang saya kan masih ada di sana gitu kan. Koper saya nih masih ada. Dan saya udah minta bantuan polisi, tapi polisi sama sekali nggak ngebantuin saya Bang. Mungkin karena saya nggak punya duit juga bayar kan. Saya pun akhirnya bertemu sama mantan istrinya kan, yang orang Indonesia ini. Dia peluk saya dan minta maaf mewakili suaminya. Dia pun menceritakan lah bahwa, aduh, kenapa kamu bodoh sekali mau tinggal di sana? Dia tuh orang mantan kriminal. Dia tuh pernah ditangkap di penjara di Swedia loh. Astagfirullah, untung kamu selamat. Kamu nggak kenapa-napa kan? Aku waktu itu menangis di hadapan dia. Saya bilang, koper saya gimana nih? Tolong bantuin saya. Koper saya terjebak di sana gitu kan. Pas saya kembali, ternyata koper saya udah dibakar sama dia. Barang-barang saya tuh ludes semua. Bang, kalau diingat ya, waktu itu saya benar-benar kayak orang yang kayak gembel banget. Saya cuma punya baju lah. Semua barang-barang saya hilang.
Bahkan KTP sama barang-barang penting itu nggak ada, Bang. Masalahnya waktu itu kayak mikirnya, astagfirullah, saya seperti orang yang nggak punya apa-apa sama sekali, Bang, gitu kan. Tapi yang saya syukuri sampai hari ini adalah saya masih bisa selamat, saya masih bisa lolos dari kejadian-kejadian itu, dan semoga itu menyadarkan saya bahwa saya harus berhati-hati. Mungkin saya harus lebih hati-hati dalam mempercayai teman gitu. Oke nih, Mas Abdul. Mas, ini kan tadi Mas Abdul menceritakan bahwa villa ini ada di pelosok hutan ya. Nah, itu jarak dari bandara yang ada di Bali ke villa itu memakan waktu berapa lama? Itu sekitar 20 km yang mungkin untuk sampai di akses jalan raya aja ya, membutuhkan mungkin 2 jam 1 menit. Areanya ini menuju area Kintamani. Ya, jadi memang karena dekat hutan dan gunung gitu. Kita naik ke atas. Berarti ada di pinggiran pantai ini ya? Iya, benar. Berapa kilometer mungkin kita bisa dapat wisata pantai di sana. Oke nih, Mas. Lanjut lagi ketika Mas Abdul ini tadi menceritakan bahwa villa ini bisa menjadi villa kutukan nih. Nah, itu dari awal berdiri villa tersebut sampai ketika Mas Abdul ini jaga, udah berapa orang nih yang nempatin? Baik. Kalau dari pas masa saya kerja, sejauh ini hanya 2 orang wanita Inggris yang masih satu sepupu bos saya itu yang menginap di villa ini sejauh ini. Cuma katanya memang dari berdirinya villa ini tamu-tamu sebelumnya sudah ada, tapi kayak mereka nggak betah gitu. Oke nih, berarti cuma 2 orang doang nih ya? Iya, benar. Nah, ketika Mas Abdul ini jaga nih ya di villa tersebut, ada nggak sih larangan atau pesan dari bos ini untuk tidak memasuki salah satu ruangan yang ada di villa tersebut? Dia sempat bilang, kamu nggak usah acak-acak di gudang ya. Tapi waktu itu saya berpikirnya, ya ngapain juga saya mau ngacak-ngacak di gudang kan. Dan ternyata setelah saya pas sudah mau resign, di situ saya menemukan ada rak yang tersusun rapi di gudang itu. Dan disitulah ternyata saya mendapatkan hal-hal kayak barang-barang zaman dulu gitu, kayak buku diari, dan saya sempat juga nih Mas baca surat kematian atas nama bla 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 gitu kan, tapi saya nggak tahu nih siapa yang meninggal di sini gitu kan. Sempat mengkonfirmasi nggak sih ketika Mas Abdul ini tahu bahwa istrinya bos ini sempat meninggal di villa tersebut? Menanyakan ke si bos ini sempat mengkonfirmasi nggak? Oke. Awalnya saya nggak tahu kalau yang meninggal itu adalah istri bos saya. Jadi otomatis saya pikirnya mungkin ini tamu atau mungkin ya orang zaman dulu. Nah, pas setelah saya tahu dari cerita Mbak marketing ini, saya pun sempat nanya, bos, maaf, saya nggak maksud untuk bertanya lancang. Katanya pernah ada ya orang meninggal di sini. Jadi bos saya waktu itu saya tanya seperti itu, dia nggak hiraukan aja pesan saya. Jadi saya bertanya, bos, apa pernah ada orang yang meninggal di sini? Walaupun saya sudah tahu keasliannya bahwa istrinya meninggal dari cerita Mbak marketing ini. Berarti nggak ada jawaban dari nggak ada jawaban. Iya. Mas Abdul, tentang tragedi yang menimpa Mas Abdul nih ketika setelah mengambil laundry nih. Nah, itu kan Mas Abdul mencoba untuk balik lagi ke villa tersebut, naik tangga nih. Iya. Nah, itu kan Mas Abdul sempat terjatuh. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Apakah Mas Abdul terjatuh karena licin atau karena apa nih? Jadi sebelum kejadian itu memang kan hujan deras. Saya membawa laundry dalam keadaan kayak bungkuk gitu kan karena buru-buru. Tapi di sisi lain, sebelum terjadinya saya jatuh, saya kayak mendengar suara di hutan seperti kayak semacam bukan suara angin, kayak suara siul gitu, kayak di hutan padahal dalam keadaan hujan loh. Nah, saya waktu itu nggak mikir macam-macam, saya cuma pikir ya saya cepat-cepat sampailah dari villa ini, kan ini hujan nih basah. Mungkin karena akibat kelalaian saya atau apa, saya pun langsung terperosok dan jatuh. Oke nih, Mas Abdul, pertanyaan terakhir mungkin ya. Ketika Mas Abdul ini setelah resign dari villa tersebut,
Ini kan Mas Abdul numpang di salah satu kerabat nih atau best friend lah ya. Ini ternyata Mas Abdul ini dijebak oleh mantan narapidana. Nah itu sampai sekarang itu masih ada nggak sih? Apa udah masuk ke jeruji besi lagi? Iya. Jadi terakhir itu kan saya tuh kayak berharap banget agar orang ini ditangkap ya. Saya pun mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian Indonesia dan juga kepolisian negaranya. Saya bekerja sama dengan mantan istrinya. Saya hanya menemukan jalan buntu gitu kan. Tapi dari terakhir yang saya ketahui orang ini masih berkeliaran di Indonesia. Berarti tepatnya belum di Pulau ketangkap? Bali. Belum ketangkap? Dan saya mengharapkan teman-teman yang dimanapun yang nonton agar selalu berhati-hati. Mas Abdul, sekali lagi terima kasih nih, Mas, sudah mau membagikan sebuah kisah pengalamannya ketika sedang berada di Bali nih ya. Oke Mas, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua yang nonton kisah Mas Abdul pada malam kali, silakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pertama kepada mantan bos saya karena atas kesempatannya saya bisa kerja di villa itu. Semua kebaikannya tidak akan pernah saya lupakan. Dan saya hanya bisa membalas semua kebaikan di dalam doa saya. Dan juga kepada Beli Putu, terima kasih atas kepeduliannya dan juga menjadi teman yang baik saya saat itu. Dan untuk teman saya orang Perancis, dimanapun kalian berada, thank you so much bro, you are the best brother for me. Terima kasih sebanyak-banyaknya waktu itu kamu sudah menyelamatkan saya. Jika waktu itu mungkin bukan karena kamu, saya nggak bakal tahu bagaimana kehidupan saya selanjutnya. Dan di sini saya pengen kasih nasihat kepada teman-teman yang dimanapun berada agar yang pertama adalah selalu berhati-hati, selalu mendekatkan diri dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastinya jangan mudah mempercayai siapapun, baik itu teman, orang kenal dan orang di luar sana, karena kita tidak tahu bagaimana sifat asli mereka, apa latar belakang mereka gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Mas Abdul, sekali lagi terima kasih nih. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.